Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang inflasi dan indeks harga. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu tidak akan menerangkan dulu masalah inflasi, melainkan kita akan fokus ke dalam masalah indeks harga. Adapun indikator pencapaian kompetensi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian indeks harga. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam indeks harga. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan peranan indeks harga dalam perekonomian. Yang keempat, menghitung besarnya indeks harga. Yang kelima, menjelaskan perbedaan indeks harga tertimbang dengan indeks harga tidak tertimbang. Pertama, pengertian indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan perubahan tingkat harga dari tahun tertentu dengan tahun dasar. Atau indeks harga juga dikatakan merupakan rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah persentase yang mengukur satu variabel dari satu waktu tertentu dengan waktu tertentu lainnya, dengan lokasi yang sama, ya. Itu adalah pengertian indeks harga. Misalnya variabelnya itu harga. Variabel harga satu waktu tertentu dengan variabel harga waktu yang lain. Itu bisa dikatakan indeks harga. Oke. Angka indeks. Tujuan perhitungan indeks harga. Tujuan penghitungan indeks harga yang pertama adalah sebagai data dalam menghitung inflasi. Makanya kenapa inflasi dengan indeks harga itu pembahasannya disatukan dalam satu bab, ya. Kemudian yang kedua, pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi di masa yang akan datang, ya. Yang ketiga, data acuan dalam penyesuaian upah minimum. Kalau misalnya indeks harganya naik, berarti kan di situ ada penurunan atau ada kenaikan inflasi, berarti kan ada penurunan upah real, berarti harus ada kenaikan upah, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan barang kebutuhan. Yang kelima, mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. Itulah tujuan dari penghitungan indeks harga. Selanjutnya, Peranan indeks harga dalam perekonomian. Yang pertama, indeks harga merupakan barometer dari kondisi perekonomian. Apa itu barometer? Barometer itu ukuran kondisi perekonomian. Ya, jadi bisa mengukur kondisi perekonomian. Ya. Misalnya kalau indeks harga cenderung naik, itu bisa dikatakan berarti sedang mengalami inflasi. Ya, yang kedua, indeks harga merupakan pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Ya, jadi untuk melihat, dari melihat indeks harga itu juga bisa menjadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menentukan kebijakan, baik itu kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Karena kalau indeks harga pada umumnya naik, berarti harga barang-barang pada umumnya naik, dan itu menunjukkan adanya inflasi. Nah, kalau ada inflasi berarti ada kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Yang ketiga, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Yang keempat, indeks harga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Yang kelima, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk menyesuaikan atau mengatur gaji buruh. Nah, itu tadi. Jadi, kalau indeks harga naik, berarti kalau indeks harga naik, berarti kan umumnya harga barang-barang naik. Ya, berarti nilai uang turun. Sehingga harus dipertimbangkan misalnya penyesuaian atau mengatur gaji buruh. Kalau sebagai deflator apa? Sebagai deflator itu untuk mengatur indeks harga bisa digunakan untuk mengatur tingkat deflasi. Ya. Tingkat deflasi, jadi bisa digunakan untuk itu.
Selanjutnya, macam-macam atau jenis-jenis indeks harga. Wah, ini Ibu sebetulnya membuat dalam bentuk gambar gitu, tapi tidak muncul di sini, tapi ada muncul di slide berikutnya. Macam-macam atau jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen atau indeks harga pedagang besar. Yang ketiga, indeks harga yang diterima atau dibayar petani. Yang keempat, indeks harga implisit atau PDB deflator. Ini adalah rumus-rumus untuk menghitung atau metode perhitungan indeks harga. Nah, yang akan kita pelajari yang ini dulu. Indeks harga konsumen IHTT, indeks harga tidak tertimbang, ini maksudnya ya. Ini bukan IHTT yang kedua, harusnya indeks kuantitas tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang rumusnya adalah sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Apa itu sigma? Sigma itu jumlah, P itu price atau harga, N itu untuk tahun yang ditanyakan. Ya, N tahun yang ditanyakan. O-nya atau nolnya tahun dasar. Biasanya tahun dasar itu tahun yang sebelumnya atau tahun yang paling awal yang di tahun dasar itu. Ya. Nah, ini yang indeks harga tidak tertimbang. Kemudian ini yang kedua yang ini. Nah, ini indeks kuantitas atau indeks jumlah. Ya. QN dibagi Q0 atau QO dikali 100%. Q itu quantity, N itu tahun yang ditanyakan atau bulan yang ditanyakan, 0 itu adalah untuk yang tahun dasarnya. Yang terakhir ini indeks value atau indeks nilai. Ya. VN dibagi VO dikali 100%. V itu value atau nilai, N itu tahun yang ditanyakan atau bulan yang ditanyakan, 0 atau O itu adalah tahun dasar atau bulan dasar. Nah, yang sebelah ini adalah untuk yang indeks harga tertimbangnya. Ya. Rumusnya indeks harga tertimbang itu yang paling sering muncul adalah indeks IL atau indeks last payers dan IP atau indeks pasce. Indeks last payers rumusnya sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. P itu tadi price, N itu tahun yang ditanyakan, Q itu quantity. Ya. Jadi kalau untuk IL dua-duanya dikali baik PN maupun PO dikali QO dikali kuantitatif tahun dasar. Kenapa ini disebut tertimbang? Karena ini Q-nya ini sebagai angka penimbangnya. Ya. Kemudian untuk IP, kalau untuk IP tadi kalau IL itu dikali QO, kalau untuk IP dua-duanya dikali QN. Atau dikali kuantiti tahun yang ditanyakan. Seperti itu. Ya. Oke, kita ke contoh soal. Ini keterangan yang tadi dulu ya. Ini tadi sudah jelaskan. PN itu price harga atau harga tahun atau bulan yang ditanyakan. PO itu price tahun atau bulan dasar. Jadi bulan dasar atau tahun dasar itu biasanya yang di data tahun yang paling awal ya, atau yang dari sebelum yang ditanyakan. Kayak misalnya datanya ada tahun 2018 dengan 2019. Yang ditanyakan indeks tahun 2019, maka tahun dasarnya adalah yang tahun 2018. Oke. Ini contoh soal, misalnya contoh soal ya berikut adalah daftar harga sembako 2018 dan 2019. Ada 3, di sini Ibu membuat 3 macam barang saja ya. Ada harga tahun 2018, harga tahun 2019. Nah, ini ada beras, telur, dan minyak goreng. Ini semua dijumlahkan dulu. 10.000 ya, yang 2018 10.000, 21 tambah 12 adalah 43.000. Kemudian yang tahun 2019 12.000, 24.000 dan 13.500 sama dengan 49.500. Nah, ini gampang, tinggal dibagi saja. PN. Ya,
Sigma PN tadi, sigma itu jumlah. Jadi ini ketiga barang dijumlahkan sigma PN. Sigma PN mana PN? PN itu 2019. Sigma PN berarti 49.500. Sigma PN itu jumlah PN, jumlah harga tahun yang ditanyakan. 49.500 dibagi sigma PO. PO itu tahun dasar, harga tahun dasar PO. Mana harga tahun dasar? Ini yang 10.000 sampai 12.000. Sigma berarti jumlahnya. Jumlahnya itu berarti 43.000. Jadi 49.500 dibagi 43.000 dikali 100%. Nah, ini caranya seperti ini. Ya. 49.500 dibagi 43.000 dikali 100%, ya. Jadi hasilnya 115,11%. 49.500 dibagi 43.000 sama dengan 1,1511 kan, dikali 100 jadi 115,11%. Oke, itu caranya untuk yang tidak tertimbang karena di sini tidak ada angka penimbangnya. Nah, yang ada angka penimbangnya itu mana? Yang indeks ini, indeks last payers dengan indeks pasca. Indeks last payers penimbangnya adalah QO atau kuantiti tahun dasar, ya. Untuk indeks pasca nanti penimbangnya adalah QN, kuantiti tahun yang ditanyakan, ya. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan antara yang tak tertimbang dengan tidak tertimbang adalah, jadi dalam indeks harga tertimbang itu ada angka penimbangnya, ya. Jadi harga dikalikan dengan kuantitas. Itu. Kalau yang tidak tertimbang tidak ada kuantitas, jadi hanya harga saja yang diperbandingkannya, ya. Karena kan kalau yang tertimbang itu untuk mengukur. Jadi tahun sekian harga sekian jumlahnya berapa? Tahun sekian harga sekian jumlahnya berapa? Ya, mungkin jadi itu perbedaannya antara tertimbang dengan tidak tertimbang. Maksudnya di situ ada angka penimbangnya berupa kuantitas atau jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi yang diukurnya tidak hanya harganya saja, tapi juga jumlah barang yang diperdagangkan atau yang dijual atau dibelinya. Tuh seperti itu, ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan via Telegram atau kalau ada yang WA. Tapi kalau kelas 11 itu kalau tidak salah ada di Telegram, di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.